Yang kedua, ya, kalau yang ini dalilnya sebenarnya ada dalam Al-Quran, tapi yang paling kuat sekali itu hadis. Ya, kuat hadis, ya, dalil ini. Saya nggak janjikan Bapak Ibu pulang dari sini akan ketemu teko ajaib dari kerajaan Tarumanegara. Tiba-tiba gitu ya, pas jalan ke Sandung buka, apa nih teko, ternyata pas digosok keluar jin gitu. Baru pulang dari Masjid Munzalan ya. Aku janjikan 3 perkataan, ya, aku akan kabulkan. Saya nggak janjikan itu Bapak Ibu. Saya janjikan yang lebih hebat daripada itu. Allahu Akbar. Ya, jin Aladin cuma 3 permintaannya. Ini permintaannya banyak, semua dikabulkan. Coba tangannya begini, ya, tunjuk mulutnya. Ulang kata-kata saya. Hai kamu, kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar dari kamu pasti dikabulkan. Karena kamu lebih hebat daripada teko ajaib kerajaan Tarumanegara. Iya Pak, ini Masya Allah ternyata simpel ilmunya. Kita ini sebenarnya udah ajaib dari sananya. Udah ajaib dari sananya. Kenapa? Pabrik kita di sorga. Lah Cina aja hebat bikin produk macam-macam. Handphone kita ini semuanya produk Cina. Ini aja hebat, Bapak Ibu produk sorga. Lebih hebat mana? Cuma sayangnya ya, kehebatan yang Bapak Ibu kita miliki itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Keluar di sini aja semuanya jadi. Makanya ibu-ibu punya 20.000 kata ajaib. Bapak-bapak cuma 7.000. Nggak apa-apa Pak ya, ikhlas ya. Emang ibu-ibu punya 20.000. Lebih banyak. Sekarang pertanyaannya, sudah dimanfaatkankah 20.000 itu dengan baik? Itu dia. Dalilnya ini. La tad'u ala anfusikum. Jadi Nabi menyatakannya tuh, berkata-kata tuh tad'u. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kecuali yang berbaik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Katakan semua dikabulkan. Jadi kalau kita ngomong nih, aduh susah, kata malaikat amin gitu. Malaikat itu tugasnya cuma mengaminkan. Kamu mau apa? Sama kayak jin Aladin itu, your wish is my command gitu. Permintaanmu adalah perintah bagiku gitu. Sama malaikat begitu. Sebenarnya kita tiap hari membawa malaikat dan ada 20.000 stok kita untuk mengucapkan yang baik. Tapi yang kita ucapin susah ya. Apa kata malaikat? Amin. Jadi kan hidup kita kayak gitu. Nah itu dia. Makanya jangan ucap kata susah lagi. Ini penelitian membuktikan orang menyebut kata susah ya 30 sampai 50 kali sehari. Ya jadi begitu. Nah kita orang ajaib tapi ngomongnya itu, doanya itu. Maka jangan sampai seperti itu. Terus gimana dong? Ya kalau kita bilang wah mudah semuanya, ya kita kayak orang yang gimana gitu ya. Apa terlalu optimistik gimana gitu ya. Jawab aja susah, apalah yang sama padanannya? Tidak mudah. Jadi kebalikannya apa? Mudah. Tapi kasihin tidak mudah. Kenapa? Karena malaikat nggak kenal kata tidak, nggak kenal kata jangan. Itu malaikat. Malaikat cuma kenal objek, subjek. Itu malaikat. Nggak kenal keinginan, nggak kenal kemauan. Ya. Jadi kalau kita bilang tidak mudah, maka yang didoakan, oh orang itu mau mudah. Amin ya Allah hidupnya mudah gitu. Ya. Jadi gimana mengamalkan ilmu magnet rezeki? Tidak mudah. Bagaimana supaya dapat ya gaji 200 juta per bulan? Tidak mudah. Maka apa kata malaikat? Mudah. Amin gitu. Berat diganti tidak ringan. Sebenarnya bukan malaikat doang yang nggak kenal kata jangan, kata tidak. Pikiran kita pun sebenarnya nggak kenal kata jangan, kata tidak. Coba ya, tolong. Jangan bayangkan seekor gajah. Jangan bayangkan seekor monyet ada di punggungnya gajah. Jangan bayangkan monyetnya pakai celana warna merah. Jadi kebayangkan? Padahal udah dibilang jangan. Nah, malaikat lebih dahsyat dari itu. Kita aja yang punya keinginan, diberikan keinginan oleh Allah, itu masih begitu, masih nggak bisa ngelawan pikiran kita, apalagi malaikat. Gitu. Malaikat itu cuma tugasnya amin, 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 amin. Saya mau sehat, pergi ke rumah sakit, dua-duanya dikabul. Mau sehat, pergi ke rumah sakit, ya jadinya 0. Betul nggak? Ya makanya kenapa banyak orang Indonesia berobatnya ke Malaysia. Kenapa? Apa rahasianya? Karena di sana nggak ada rumah sakit, adanya hospital. Kemarin kan Pak Anies Baswedan mau bikin rumah sehat, tapi kan secara undang-undang di Indonesia udah undang-undang. Coba tanya Ustadz Lukman, bahasa Arabnya rumah sakit mustasfa. Mustasfa asal katanya syifa, kata tempat, mustasfa tempatnya orang sehat. Lah kenapa di Indonesia diterjemahkan jadi rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini?